Pada tanggal 29 Mei 1453, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Seketika dunia pun berguncang dan semua berubah 180 derajat. Ini bukan karena tembok yang sudah melindungi Konstantinopel selama lebih dari 1000 tahun runtuh, tapi karena dampak dari penaklukan ini sangatlah besar. Bukan hanya mengubah ekonomi dan budaya, tapi penaklukan ini mengubah sejarah dunia secara besar-besaran. Yo, balik lagi bersama gue Irfan di channel Jejak SMK, channel yang membahas seputar sejarah, misteri, dan juga konspirasi. Pada video sebelumnya, gue sudah membahas tentang sejarah Konstantinopel dan penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Kalau kalian belum nonton, coba kalian tonton dulu. Linknya udah gue sertain di deskripsi. Jadi, dalam video kali ini, gue akan membahas dampak dari penaklukan Konstantinopel terhadap dunia. Kita akan menelusuri fakta demi fakta, bagaimana penaklukan satu kota memicu kebangkitan Eropa, memperluas Islam, dan membentuk wajah dunia hari ini. Tapi sebelum masuk ke pokok pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian semua nggak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Gaskan! Ketika Kesultanan Ottoman berhasil merebut Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453, sebagian besar elit intelektual dari Bizantium atau Konstantinopel pun menyadari bahwa mereka nggak mungkin menetap di kota Konstantinopel dan berada di bawah kepemimpinan Kesultanan Utsmani yang notabene-nya menganut agama Islam. Sedangkan para elit intelektual ini saat itu menganut ajaran Kristen Ortodoks. Nah, disinilah mereka pun mulai melakukan perpindahan secara besar-besaran atau yang disebut sebagai eksodus ilmuwan Bizantium. Para kaum intelektual yang berpindah ini meliputi para cendekiawan, ahli filsafat, seniman, dan juga imam ortodoks. Kebanyakan dari mereka pergi ke belahan dunia barat yang saat itu sedang mengalami abad ke-8. By the way, saat abad ke-8 sedang terjadi di belahan dunia barat, justru sebaliknya di bagian belahan dunia timur sedang berada di puncak keemasannya. Nanti deh kita bakal bahas soal ini di video lainnya. Oke, kita lanjut lagi. Para elit intelektual ini kebanyakan pergi ke Italia, Venesia, Florence, dan juga Roma. Nah, tentu mereka nggak pergi dengan tangan kosong dong. Selain membawa pengetahuan, mereka juga membawa manuskrip kuno, salinan terakhir dari karya para filsuf terdahulu seperti Plato, Aristoteles, Euclides, Archimedes, Galen, dan masih banyak lagi filsuf-filsuf lainnya. Salah satu tokoh penting yang ikut eksodus adalah George Gramius Platon, seorang filsuf Neoplatonis yang membawa ajaran-ajaran Yunani ke Italia. Di Florence, dia menginspirasi pendirian Platonic Academy yang akan melahirkan pemikir-pemikir Renaissance seperti Marsilio Ficino. Bahkan, Paus Eugenius IV menyambut banyak cendekiawan dari Bizantium ini dan berharap bisa memperkuat kembali intelektualitas dunia Kristen. Perpindahan para cendekiawan dan kaum intelektual dari Bizantium ini sangat-sangatlah berpengaruh besar pada dunia barat saat itu, bre. Kenapa? Karena saat itu dunia barat sedang jatuh dalam abad ke-8. Ilmu pengetahuan saat itu sangat-sangatlah dibatasi oleh gereja, dan tulisan-tulisan klasik Yunani banyak yang hilang sejak runtuhnya Roma. Tapi berkat kedatangan para ilmuwan Bizantium, akhirnya secara perlahan Eropa mulai keluar dari abad ke-8. Manuskrip-manuskrip yang dibawa oleh para cendekiawan Bizantium diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Italia. Dan untuk pertama kalinya, Eropa mengenal kembali logika Aristoteles, etika Stoik, teori medis Galen, dan astronomi. Menurut sejarawan Jonathan Harris, lebih dari 800 manuskrip Yunani berhasil dipindahkan ke Italia antara tahun 1450 sampai tahun 1500. Perpustakaan Lorenzo de Medici berkembang berkat koleksi manuskrip Bizantium ini. Nah, keluarnya Eropa dari abad ke-8 ini disebut dengan zaman Renaissance. Nanti gue bakal bahas lebih dalam mengenai zaman Renaissance ini di segmen video yang berbeda. Sebelum takluknya Konstantinopel di tangan Kesultanan Utsmani, para pedagang dari Genoa, Venesia, dan Florence melintasi jalur sutra hingga ke Samarkand, Persia, dan India. Mereka membeli rempah-rempah, sutra, batu mulia, barang-barang yang jadi simbol kemewahan bangsawan Eropa. Tapi setelah tahun 1453, Konstantinopel bukan lagi sekedar kota dagang. Dia berubah menjadi benteng militer Kesultanan Utsmani. Lah, apa hubungannya bang, orang dagang sama tuh kota Konstantinopel?
Nah ini nih yang harus lu semua tahu bre. Sebelum Konstantinopel ditaklukkan Kesultanan Utsmani, Konstantinopel ini adalah gerbang utama antara Asia dan Eropa dalam perdagangan darat, terutama jalur-jalur dari jalur sutra. Kota Konstantinopel ini jadi pintu terakhir sebelum barang-barang dari timur masuk ke pasar-pasar Eropa. Tapi bre ya, setelah jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani, semuanya berubah. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih menerapkan kebijakan baru, yaitu bagi siapa saja yang ingin melewati Konstantinopel harus membayar pajak dengan jumlah yang lumayan besar. Menurut sejarawan Peter Frankopan di dalam bukunya yang berjudul The Silk Roads, perdagangan antara Eropa dan Timur sebenarnya tidak berhenti, tapi kini hanya berubah menjadi lebih mahal, lambat, dan beresiko. Tentunya ini menjadi pukulan keras bagi kerajaan-kerajaan Eropa yang terbiasa berdagang melalui jalur Konstantinopel. Ibaratnya ya bre ya, mereka itu jadi disandra secara ekonomi dong, karena di satu sisi mereka harus berdagang, tapi harus banyak mengeluarkan biaya dan menghadapi resiko yang lebih besar. Nah, karena hal inilah akhirnya ya kerajaan-kerajaan Eropa berpikir ulang kalau mau berdagang melalui Konstantinopel. Akhirnya ya mereka harus memutar otak nih agar perdagangan pada masa itu bisa berlanjut tanpa harus melalui Konstantinopel. Dan satu-satunya cara adalah menjelajah lautan luas. Inilah yang mendasari terjadinya era penjelajahan yang mempunyai dampak sangat-sangat besar bagi sejarah dunia, seperti penemuan benua Amerika oleh Christopher Columbus pada tahun 1492, penjelajahan Vasco da Gama, dan Ferdinand Magelhaens. Dampak dari era penjelajahan ini sebenarnya sangat-sangatlah besar bre bagi dunia, yang mana awalnya bangsa Eropa itu hanya mencari jalur dagang, tiba-tiba berubah menjadi sebuah kolonialisme seperti Spanyol menjajah Amerika Latin, Portugis menancapkan bendera mereka di Goa, Malaka, bahkan di Timor. Lalu disusul dengan Inggris dan Belanda yang nantinya bakal sampai ke Indonesia. Dan ya, nanti gue bakal ngebahas juga awal mula penjajahan yang terjadi di Indonesia. Nantilah ya di segmen video lain. Sebelum Kesultanan Utsmani menaklukkan Konstantinopel, mereka hanyalah sebuah kerajaan Turki biasa yang berada di perbatasan timur Eropa. Tapi, setelah mereka berhasil meruntuhkan tembok Konstantinopel, Kesultanan Utsmani pun perlahan menjadi kerajaan superpower. Dari penaklukan Konstantinopel ini, mereka membangun pusat kekhalifahan Islam paling kuat dalam sejarah modern. Dan mereka mengganti nama kota Konstantinopel menjadi Istanbul yang langsung menjadi ibu kota Kesultanan Utsmani hingga hari ini. Setelah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, Kesultanan Utsmani mulai berkembang pesat. Mereka mulai melakukan ekspansi besar-besaran dan sampai tahun 1566, luas wilayah Kesultanan Utsmani diperkirakan mencapai 5,2 juta kilometer persegi. Di bawah komando Kesultanan Utsmani, kota Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul berubah menjadi kiblat peradaban dunia Islam. Negara-negara Muslim dari Afrika Utara, Timur Tengah, bahkan Asia Tenggara seperti Aceh dan juga Demak menjalin hubungan diplomatik dan keagamaan dengan Istanbul. Pada awal penaklukan Konstantinopel, banyak yang mengira bahwa Kesultanan Utsmani akan membakar Konstantinopel dan gereja-gereja diratakan. Tapi ternyata dugaan itu salah besar. Muhammad Al-Fatih justru memerintahkan agar gereja Hagia Sophia, salah satu gereja paling besar dalam sejarah dan paling megah yang menjadi simbol kekristenan Konstantinopel, tidak dihancurkan, tapi dialihfungsikan menjadi sebuah masjid tanpa merusak atau mengubah seni dan arsitekturnya. Sehingga ya sampai sekarang kita masih bisa melihat Hagia Sophia dengan seni-seni kekristenan di dalamnya. Hagia Sophia ini ya bre, itu juga menjadi model bagi generasi arsitektur Kesultanan Utsmani. Mereka belajar dari lengkung kubah raksasa, mozaik Bizantium, dan teknik akustik dalam ruangan besar. Dari situlah lahir gaya arsitektur Islam yang megah, kubah besar, menara ramping, ornamen kaligrafi yang elegan. Contohnya, Masjid Biru Sultan Ahmed Mosque dibangun pada abad ke-17 dengan menggabungkan gaya Bizantium dari Hagia Sophia dan desain khas Islam Utsmani. Masjid Sulaimani, karya arsitektur jenius Mimar Sinan, berdiri sebagai lambang kejayaan arsitektur dunia Islam. Selain arsitektur, kota ini juga menjadi puncak percampuran budaya dan juga ilmu. Penghuni kota ini bukan hanya orang-orang Muslim, tapi juga ada orang Kristen dan Yahudi Sephardim, serta ilmuwan Arab dan juga Persia. Banyak madrasah-madrasah didirikan di Istanbul. Ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi dikembangkan ulang di sini. Bahasa Yunani, Arab, dan Turki hidup berdampingan dalam naskah-naskah perpustakaan.
Sebuah fakta sejarah yang menarik adalah Istanbul memiliki lebih dari 100 madrasah yang aktif dan 150 perpustakaan pada abad ke-16. Pada abad ke-15, kondisi Eropa sangatlah memprihatinkan. Mereka berada dalam abad ke-8 dan dalam kondisi tercerai-berai, yang mana terus berada dalam pertikaian antar kerajaan-kerajaan kecil. Tapi ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmani, semua berubah. Mereka disatukan oleh satu hal, yaitu ketakutan. Saat itu, Kesultanan Utsmani berada di atas angin. Mereka bergerak cepat ke arah barat, mengambil Balkan, Bulgaria, Serbia, dan terus mendorong masuk ke jantung Eropa. Dan hanya dalam waktu kurang dari 1 abad, pasukan Utsmani sudah mengepung Wina pada tahun 1529, menandakan bahwa jantung Eropa berada dalam jangkauan meriam mereka. Bahkan mengalahkan pasukan Hongaria di Mohacs pada tahun 1526 dan menghabisi Raja Louis II, sehingga membuat wilayah itu tanpa raja. Mengapa Utsmaniyah atau Kesultanan Ottoman ini bisa berada di atas angin, padahal hanya karena menaklukkan satu kota doang? Alasannya ya karena saat itu Kesultanan Utsmani memiliki salah satu militer paling modern pada zamannya. Mereka menggunakan Janissary, pasukan elit hasil rekrutmen dari anak-anak Kristen yang dilatih secara ketat sejak kecil. Meriam mereka, termasuk basilika buatan Orban, digunakan pertama kali di Konstantinopel dan terus disempurnakan. Ditambah lagi, kondisi Eropa yang masih terpecah belah membuat Kesultanan Utsmani lebih mudah mengobrak-abrik kerajaan-kerajaan di Eropa. Saat itu, Eropa dilanda ketakutan akan serangan dari Kesultanan Utsmani, sehingga mereka pun mulai menggabungkan kekuatan. Habsburg atau Austria Spanyol, Polandia, dan Paus mulai menyusun strategi bersama menghadapi bahaya dari Turki atau Kesultanan Utsmani. Inilah cikal bakal terbentuknya koalisi Kristen Eropa. Selain itu, negara-negara Eropa mulai mengganti pasukan feodal dengan tentara profesional. Teknologi senjata, artileri, dan benteng pertahanan mulai dikembangkan secara lebih serius. Dan dari ketakutan ini, Inggris, Prancis, Spanyol mulai menguatkan kekuasaan monarki yang kelak akan melahirkan negara modern. Dan yang paling berdampak dari perubahan militer ini adalah berhentinya Perang Salib. Hal ini dikarenakan sudah nggak ada lagi kota suci yang bisa direbut di timur karena dunia Kristen sudah runtuh di belahan timur. Sebagai gantinya, Eropa mulai berfokus pada reformasi gereja pada tahun 1517 seperti munculnya Martin Luther, Protestanisme, dan pecahnya kekuatan Katolik. Selain itu, Eropa juga berfokus pada renaissance politik dan sosial yang pada akhirnya memunculkan pemikiran Machiavelli, revolusi ilmu, dan kesadaran akan kekuasaan sekuler. Bahkan banyak yang beranggapan, jika nggak ada penaklukan Konstantinopel, maka Eropa akan terjebak dalam abad ke-8 dan tak akan pernah bersatu. Jadi ya bisa dikatakan ya Bre, kalau Eropa berubah total saat Kesultanan Utsmani menaklukkan Konstantinopel. Para sejarawan sepakat bahwa peristiwa penaklukan Konstantinopel adalah penanda akhir dari abad pertengahan. Setelah lebih dari 1000 tahun, sistem feodal, dominasi gereja, dan budaya klasik Bizantium resmi memasuki babak akhirnya. Peristiwa penaklukan Konstantinopel membuka pintu menuju zaman penjelajahan, zaman Renaissance, zaman reformasi, dan akhirnya dunia modern. Banyak buku sejarah menetapkan tahun 1453 sebagai batas kronologis antara abad pertengahan dan zaman modern awal. Runtuhnya Konstantinopel juga menjadi alasan utama bagi Eropa untuk memperkuat ekonomi, memperluas armada, dan memetakan dunia secara harfiah dan ideologis. Konstantinopel ini bukan cuma ibu kota biasa, dia adalah arsip hidup dari peradaban Romawi Timur, pusat spiritual gereja ortodoks, dan simbol stabilitas berabad-abad. Ketika kota ini runtuh, dunia kehilangan jangkar lamanya. Tapi justru dalam kehilangan itu, manusia bergerak, pengetahuan dipindahkan, keyakinan ditantang, dan semangat untuk menemukan dunia baru pun mulai tumbuh. Jatuhnya Konstantinopel bukan cuma peristiwa lokal. Peristiwa ini adalah sebuah ledakan besar dalam sejarah umat manusia. Ledakan yang gelombangnya terasa di 3 benua dan 5 abad ke depan. Dari runtuhnya tembok Konstantinopel, ilmu pengetahuan kuno mengalir ke barat dan membakar Eropa dengan cahaya Renaissance. Jalur dagang tertutup, tapi justru mendorong manusia menyeberangi lautan, menemukan benua-benua baru.
Satu kekaisaran jatuh, satu kekaisaran bangkit. Dan Eropa memperkuat senjata, memodernkan diri, dan akhirnya memutar arah sejarah dunia. Seorang sejarawan bernama Will Durant menulis, peradaban bukan dilenyapkan oleh pedang, tapi diserap, dipindahkan, dan dilahirkan kembali di tempat yang lain. Jika ada satu hari yang mengubah arah sejarah dunia, maka itu adalah tanggal 29 Mei tahun 1453. Bukan hanya tentang sebuah kota yang jatuh, tapi tentang peradaban yang bergeser. Dan dari puing-puing itu, dunia modern pun lahir.